Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rohayati dari jurusan PGSD Korlap Sumedang dengan NIM 2186815. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang benda dan sifatnya. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama, ada pengertian benda dan sifatnya. Yang kedua, ada perubahan wujud benda. Yang ketiga, ada sifat-sifat benda. Dan yang keempat, ada kegunaan benda. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Apakah ada yang tahu apa itu benda? Ya, kamu benar. Benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisal objek, materi, zat, dan barang. Dalam setiap benda yang terdapat di bumi dan sekitarnya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Setiap benda memiliki wujud dan dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud terdiri dari dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, seperti air menjadi es. Nah, sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru, seperti kayu yang dibakar menjadi arang atau abu. Selain itu, setiap benda mempunyai manfaat yang tak terbatas dan dapat dijadikan bahan dasar pembuatan barang. Berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat ada yang bersifat keras dan kaku, serta ada yang bersifat rapuh. Bentuknya tidak mengikuti wadahnya. Benda padat tersusun dari zat-zat yang rapat, sehingga bentuknya sangat keras. Ukuran benda padat tidak dapat berubah dengan sendirinya. Contoh dari benda padat salah satunya yaitu meja dan buku. Yang kedua, benda cair. Benda cair ada yang bersifat kental dan ada yang bersifat encer. Ada yang tidak mudah menguap dan ada yang mudah menguap. Bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Benda cair tersusun dari zat-zat yang agak renggang, sehingga mudah dipisahkan. Contoh dari benda cair salah satunya yaitu air. Yang ketiga, gas. Gas dikenal sebagai benda yang asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Gas ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Gas tersusun dari zat-zat yang sangat renggang sehingga mudah bergerak. Contoh dari gas salah satunya yaitu asap. Poin yang kedua yaitu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Perubahan wujud benda tersebut sering kita jumpai di sekitar kita. Perubahan wujud benda terjadi karena suatu benda dipanaskan atau didinginkan dengan suhu tertentu. Perubahan wujud benda dapat bersifat sementara atau tidak sementara dan dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan zat baru. Nah, ada macam-macam perubahan wujud benda, antara lain yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan zat padat menjadi zat cair. Contoh benda yang mencair adalah es batu. Es batu ketika di dalam sirup lama-kelamaan akan menjadi air. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah air. Air ketika dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahannya zat cair menjadi gas. Ada 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu yang pertama, memanaskan.
Yang kedua, memperluas permukaan. Yang ketiga, meniupkan udara di atas permukaan. Dan yang keempat, mengurangi tekanan di atas permukaan. Contoh dari penguapan adalah ketika kita sedang merebus air. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh dari mengembun adalah pengembunan alam yang terjadi di pagi hari. Nah, yang kelima, ada menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Menyublim juga biasa disebut melenyap atau mengkristal. Nah, contoh dari menyublim sama seperti yang nomor 4 ya, yang mengembun. Nah, lalu yang keenam. Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh dari mengkristal yaitu turunnya salju. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak menjumpai benda-benda yang mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini merupakan fakta. Nah, ada beberapa penyebab hal yang terjadi perubahan wujud benda. Nah, penyebab terjadinya perubahan wujud benda yaitu yang pertama, perubahan wujud benda dapat diamati dari perubahan bentuk, warna, bau, dan wujud benda. Yang kedua, perubahan wujud benda dapat terjadi karena dibakar, dipanaskan, atau dibiarkan terbuka misalnya. Yang ketiga, perubahan wujud benda dapat juga disebabkan oleh pelapukan, karatan, dan pembusukan. Poin yang ketiga, ada sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan gas, yang sama memiliki sifat dan ciri tertentu. Nah, yang pertama ada sifat dari benda padat, yaitu 1. Memiliki bentuk dan volume yang tidak berubah. 2. Memiliki permukaan kasar atau halus. 3. Memiliki warna. Contoh benda padat salah satunya yaitu meja. Yang kedua, sifat dari benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Yang keempat, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Nah, contoh dari benda cair salah satunya yaitu air dan minyak. Yang ketiga, sifat gas. Sifat gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, tidak dapat dipegang, hanya dapat dirasakan. Yang ketiga, kerepatannya rendah. Contoh dari gas adalah asap. Nah, poin yang terakhir ada kegunaan bahan. Apakah kalian tahu bahan-bahan yang terdapat di sekitar kita memiliki kegunaan? Nah, contohnya kegunaan dari plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari amati pembahasan berikut. Pertama, kegunaan plastik. Benda dari plastik banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Hal ini karena plastik mudah dan tahan lama. Plastik juga dapat menghantarkan panas dan listrik. Contoh dari benda yang terbuat dari plastik yaitu salah satunya botol plastik dan tempat makan dari plastik. Yang kedua, kegunaan bahan dari kertas. Kertas bersifat mudah menyerap air. Kertas dibuat dari kulit kayu. Kulit kayu dihancurkan lalu diolah menjadi kertas. Selain itu, kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda. Nah,
Contoh benda yang terbuat dari kertas adalah buku dan majalah. Yang ketiga, kayu. Kayu terbuat dari tumbuhan. Sifat kayu keras dan kuat, tetapi mudah dibentuk dengan cara diukir atau digergaji. Kayu juga mudah lapuk jika terkena air. Contoh barang yang terbuat dari kayu, salah satunya yaitu meja dan kursi. Yang keempat, kaca. Benda dari kaca mempunyai sifat tembus pandang, dapat dilalui cahaya. Contoh benda yang terbuat dari kaca yaitu gelas kaca dan jendela. Nah, yang terakhir, karet. Benda dari karet bersifat elastis dan lentur. Contoh benda yang terbuat dari karet, salah satunya yaitu balon dan ban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.